Oke, sekarang contoh ketiga ya. Nah, sekarang contoh ketiga ini perintahnya adalah buatlah program yang membaca sejumlah bilangan integer dari keyboard, lagi-lagi dari keyboard ya, artinya inputnya dari user, sampai pengguna memasukkan angka minus 999 di sini ya. Jadi pokoknya kalau dia minus 999, dia tidak akan diolah. Jadi dia tidak masuk bilangan yang diolah. Tuliskan, pertama ada berapa banyak bilangan yang dimasukin. Jadi bilangan yang dimasukin ada berapa banyak itu akan diproses juga, itu akan ditaruh di output juga. Nilai total semua bilangan itu berapa, dan nilai rata-rata dari semua bilangan itu berapa. Kita udah bisa lihat ya, wah kita bisa ngerata-rata itu kan berarti dari nilai total dibagi berapa banyak bilangan yang dimasukin. Kelihatan gitu ya bahwa wah ini programnya mulai lebih keren gitu ya. Nah, kalau misalnya di angka pertama itu sudah minus 999, ini minus 999 ya, walaupun dia agak ke spasi gitu ya, tapi itu minus 999 by the way. Lalu kita minta tuliskan pesan tidak ada data yang diolah, itu adalah outputnya gitu ya. Kita di sini pakainya while. Kira-kira kenapa pakai while? Sebenarnya harusnya udah jelas nih, tapi kita akan bahas lagi ya. Nah, jadi contohnya gini, misalnya inputnya gitu ya, inputnya ini berapa aja nih gitu ya, nggak ada kayak tadi pokoknya 10 kali, di sini pokoknya input aja terus angka, 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 begitu masuk minus 999, loopnya selesai, dia keluar dari loop dan programnya selesai dan akhirnya outputnya keluar. Jadi banyak bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, ada 5 bilangan dengan jumlah total bilangan adalah 17, rata-ratanya adalah 17 dibagi 5, yaitu 3,4. Tapi kalau inputnya langsung sekali input itu min 999, outputnya adalah tidak ada data yang diolah. Langsung kalian print. Oke, clear ya? Bagaimana cara bikin programnya kira-kira? Menarik. Jadi, pertama kita lihat flowchart dulu ya, karena flowchart ini lagi-lagi dia lebih masuk akal. Nanti habis flowchart yang ngerti, baru kita bergerak ke misalnya ke pseudocode gitu ya, baru kita masuk kode. Pertama, kita lihat dulu ya bahwa inisialisasinya adalah sum-nya itu 0 dan ada variabel baru di sini yaitu count ya. Count itu adalah jumlah. Karena tadi diminta yang satu itu adalah berapa banyak ya. Berapa banyak itu adalah si count dan nilai total yang itu adalah si sum gitu ya. Jadi variabel yang kalian kasih gitu ya, nama variabel yang kalian kasih sebisa mungkin nyambung gitu ya dengan fungsinya tuh apa, biar kalian nggak bingung gitu ya, jangan cuma A atau B, tapi sekalian sesuatu yang mendeskripsikan itu tuh apa. Oke, jadi lagi-lagi inisialisasinya adalah sum-nya 0, count-nya 0. Lalu nanti orang akan naruh inputnya X gitu ya, lalu dia akan cek, nah ini tuh udah cocok belum gitu kan ya, udah cocok, dia X-nya itu sama nggak sama min 999? Kalau dia misalnya tidak sama, gitu kan, berarti true. Gitu ya, misalnya kalian masuk 10, 10 itu kan tidak sama dengan min 999. True, lalu dia akan melakukan dua aksi ini, yaitu sum-nya itu menjadi sum ditambah X, X itu angka yang kalian masukin, count-nya akan count ditambah 1, karena kan nambah 1, nambah 1, nambah 1. Nggak peduli angkanya berapa, tapi nanti akan jumlah bilangannya ada berapa bilangan gitu kan ya. Lalu akan masuk lagi, input baru lagi gitu kan ya, input baru lagi, lalu dia akan masuk ke kondisi sini lagi gitu kan. Masih cocok nggak gitu kan, kalian input selanjutnya misalnya 2, oh masih cocok, lakukan lagi aksi, balik lagi, tiba-tiba kalian masukin min 999. Artinya, wah udah sama nih, salah dong berarti kan kondisinya tidak terpenuhi. Masuklah dia ke sini ya. Sebelum kita lanjut, jadi yang kotak ini lagi-lagi dia itu while gitu ya, dia adalah aksi sebenarnya. Jangan bingung gitu ya bahwa kalau tadi yang input itu kalau di for itu udah masuk dalam loop, sementara kalau di sini loopnya itu dimulai dari kondisi karena dia ada input lagi di sini gitu ya. Jadi yang diulang itu sebenarnya cuma bagian ini. Input ini adalah cuma inisialisasi. Tidak seperti tadi, input yang pertama itu udah masuk dalam program. Nah, saat aksi ini sudah selesai semua, saat dia sudah keluar dari loop, dia akan ada di yang namanya terminasi. Terminasi sendiri ini bahkan ada dua jenis gitu ya. Karena tadi ada kondisinya dua. Kalau count-nya itu lebih dari 0, kalau misalnya ada kalian masukin bilangan ya, entah bilangannya 5 biji, 10 biji, 13 gitu kan, 100, 1000, kalau dia true, langsung lakukan aksi baru lagi nih di sini ya. Sorry ya, ini mouse saya lagi nggak terlalu enak, jadi ngotak-ngotakinnya rada aneh gitu. Nah, rata-ratanya ini adalah ya jumlah seluruh bilangannya dibagi dengan ada berapa banyak bilangannya gitu ya.
Jadi total bilangannya berapa dibagi jumlah bilangan gitu. Berapa banyak bilangan lah, jangan jumlah sama total juga ya. Dan outputnya nanti adalah count, sum, dan rata-rata. Jadi tiga-tiganya kalian taruh countnya berapa, jumlah ada berapa banyak bilangan, sumnya berapa, total bilangannya berapa, dan rata-ratanya berapa. Dan akhirnya programnya selesai. Tapi kalau count-nya itu tidak lebih besar dari 0, misalnya kalian nggak masukin angka sama sekali, nggak, kalian masukin angka tapi langsung minus 99, artinya kan nggak kehitung kan, min 999 aja nggak kehitung. Dia akan masuk ke bagian false. Jadi outputnya itu bukan si count, sum, dan rata-rata, tapi kalian tulis tidak ada data yang diolah dan akhirnya selesai. Kalau kalian ingat, ini kita sempat bahas di bagian saat kita ngebahas itu loh, yang foto-foto itu loh, yang pokoknya si pacarnya si berang-berang itu gitu ya, pengen fotonya ada ini. Kalau misalnya fotonya udah dicek semuanya fotonya nggak ada, ya udah ada output lain yang itu tulisannya adalah tidak ada foto yang ditemukan. Nah ini juga seperti itu, tidak ada data yang diolah. Flowchart-nya seperti ini ya. Setelah kita mengerti flowchart, kita masuk ke pseudocode. Pseudocode-nya seperti ini. Jadi inisialisasinya sama, sum-nya 0, count-nya 0, ya, itu inisialisasinya. Elemen pertamanya itu adalah input X ya. Lalu habis itu di sini adalah proses pengulangannya ya di sini. Jadi while X tidak sama dengan minus 999, do sum-nya sama dengan sum plus X, count-nya sama dengan count plus 1, lalu masukin input lain. Kalau misalnya X-nya sudah sama dengan minus 999, artinya dia masuk ke bagian terminasi. If count-nya lebih besar dari 0, maka dia akan menghitung rata-rata. Karena kalau misalnya count-nya itu tidak lebih dari 0, artinya kalian nggak bisa hitung rata-rata toh, gitu kan. Jadi ini hanya dilakukan saat count-nya lebih besar dari 0. Dan output yang di-print adalah count, sum, dan rata-ratanya. Else, sementara, artinya kan di luar itu ya, artinya count-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka output-nya nanti hanya tidak ada data yang diolah, kalian print seperti itu. Oke, sekarang kita coba bikin programnya. Nah, penuh ya. Oke, kita akan share screen, se-screen-screen-nya ya. Oke, kita bikin program baru. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah, nanti kita scroll-scroll aja. Oke ya, jadi kita akan bilang programnya sebagai program rata bilangan, karena ternyata output yang sangat diinginkan itu adalah rata-rata. Ya. Kecilin dikit apa? Bisa. Oke lah, masih kebaca kok kalau di saya. Jadi dia akan menerima masukan sejumlah bilangan integer sampai pengguna memasukkan, saya enter aja, minus 999 dan dannya satu kali harusnya tuh, menampilkan banyak bilangan total dan rata-ratanya. Oke. Ya. Sip. Kamusnya adalah X, count, dan sum akan integer. Tapi karena rata-rata itu belum tentu integer, kita bisa bilang untuk rata-ratanya itu bilangannya adalah bilangan float. Oke, jadi bilangan desimal. Kita masuk ke algoritmanya ya. Jadi inisialisasinya sum sama dengan 0, count sama dengan 0. Jadi enter itu kalau misalnya kalian males enter gitu ya di programnya, nggak pengen banyak-banyak line, itu kalian bisa pakai titik koma gitu ya. Jadi itu tetap sama aja, itu enter sebenarnya. Jadi dia komen baru lah kira-kira. Nah ini inisialisasinya. Lalu X akan merupakan integer yang dari input orang. Oke. Lalu ini adalah si first elementnya ya. Jadi dia masih dari bagian inisialisasi lah di awal-awal gitu. Perintahnya di loop while si X ini, terserah yang mau pakai spasi atau enggak karena sama aja. Selama si X ini tidak sama dengan minus 999 gitu ya. Titik 2 lagi-lagi lakukan bahwa count itu adalah count ditambah 1 ya. Jadi ini aksi pertama.
Aksi kedua, sum-nya itu adalah sum ditambah X. Nah, terserah ya, mau diurutin kayak apa, pokoknya ini nggak ngefek, karena ujung-ujungnya outputnya nanti, urutan outputnya yang kita terserah kita juga gitu ya. Aksi, lalu masih di dalam loop, di sini kita taruh X itu adalah nanti masukin lagi integer yang merupakan input dari orang gitu ya. Dan ini adalah next elementnya. Oke. Di sini kalian bisa kasih pengingat saat X-nya sudah sama dengan min 999 gitu ya. Kita akan masuk ke bagian terminasi. Di mana dia itu akan, kalau lagi-lagi, nah di terminasi ini ada kondisional, karena di terminasi ini juga hanya akan dipilih salah satu saja gitu ya. Jadi if count-nya itu lebih dari 0, saya kasih spasi deh ya biar gampang kebacanya, maka jangan lupa tabulasi, print nih ya, banyaknya bilangan akan berapa gitu ya, lalu kita taruh di string angka yang ada di count. Oke, lalu print lagi jumlah totalnya berapa gitu ya, ditambah string sum gitu ya. Jadi banyaknya bilangan ada berapa, jumlah totalnya berapa, sekarang dihitung rata-ratanya ya. Rata-rata itu adalah sum dibagi count dan di print yang terakhir. Rata-ratanya adalah string lagi si rata yang tadi dihitung. Else ya, karena nggak ada elif ya, karena cuma 2 pilihannya. Ada count-nya lebih dari 0 atau tidak lebih dari 0. Kalau misalnya enggak, berarti kalian cuma taruh print, tidak ada data yang diolah. Oke, kita save dan kita bilang rata bilangan. Oke, kita run. Lupa lagi saya, tanda titik 2. Ini nih, aduh, kalau misalnya saya jadi mahasiswa di informatika, kayaknya saya udah dikeluarin ya, karena mereka cuma boleh 2 kali nge-run, jadi harus yakin dulu programnya baru di-run gitu. Aduh, maaf, itulah kenapa saya di FITB, bukan di stay gitu ya. Oke, sip. Sekarang saya mau naruh angka 80, terus 30, 40, 20, 88, 44, 39, terus berapa aja lah. Gitu. Lalu min 999, akhirnya dia selesai. Jadi ada 13 bilangan dengan jumlah total sekian, gitu ya, 3.530. Saya kaget, tetap bulat juga ya, padahal udah rada ngasal saya. Oke, dengan rata-rata sekian. Nah, rata-ratanya ini bisa dalam bentuk tadi apa? Dalam bentuk float, gitu ya. Udah, itu aja programnya. Kita akan jumpa di contoh selanjutnya.